Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil kendali, Engkau yang take control, dan kiranya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang dimuliakan. Datanglah ya Roh Kudus, jamah dan lawatlah setiap kami yang hadir di pelayanan ini, mendapatkan lawatan daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru Kakak Orlando, Ibu Rine, Kakak Gacor, ya Kakak Dimas, dan semuanya selamat tahun baru. Kakak Bunda Argin, shalom, shalom. Saya pikir ya Bapak Ibu semua pada begadang semalam, jadi nggak ada orang yang bangun. Tetapi puji Tuhan ya, semuanya kita semangat mencari Tuhan. Di hari pertama, di tahun yang pertama ini, kita mau datang kepada Tuhan, beribadah, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pertolongannya, untuk penyertaannya yang sudah Dia lakukan di tahun yang lalu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita dengan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari Ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari Ini Tuhan adakan syukur bagimu.
hari kembali Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan ya. Apapun yang kita alami, apapun yang sudah terjadi di tahun 2025, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena jikalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya semata-mata karena kasih karunia. naikkan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. ku naikkan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau sudah nyatakan di tahun 2025. Memang mungkin ada banyak
air mata, ada banyak penderitaan, tetapi bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi mungkin karena kita sendiri yang memilih jalan-jalan kita sendiri yang memilih untuk dipimpin oleh keinginan daging kita, sehingga kita terbelenggu oleh berbagai macam penderitaan, berbagai macam air mata. Bukan seperti itu, bukan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ya saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tetapi kalau kita mau jujur, bukankah kita seringkali ya terbelenggu oleh kesusahan, bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena kita sendiri yang memilih jalan-jalan kita sendiri. Andai saja kita mau dengar-dengaran suara Tuhan ya, mungkin keadaan tidak akan seperti itu, tetapi Bapak Ibu ya selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan kita. Saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk kita bernyanyi lagi, kita memuji Tuhan di hari pertama di tahun yang baru ini. Kita mau memuji-muji Tuhan, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita mau mengawalinya dengan puji-pujian ya. Tuhan selalu besertaku. Jika Bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjaga aku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjaga aku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ya Bapak Ibu, kau boleh tuliskan di komentar satu alasan kenapa engkau harus mengucap syukur ya. Saya nggak minta banyak-banyak, satu saja alasan kenapa engkau harus mengucap syukur. Apa yang sudah engkau terima di tahun 2025 ini ya. Apa? Hanya satu saja alasan kenapa engkau harus mengucap syukur. Coba mari kita sama-sama cari alasan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya
Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Ya Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Di tahun 2025 yang sudah berlalu, kami mengucapkan syukur. Kalau hari ini kami boleh ada, kami masih menikmati nafas kehidupan, kami masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Engkau sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Semuanya semata-mata karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu kami hendak menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu. Biarlah puji-pujian syukur kami ini boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau mengawali hari kami di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan selalu menuntun kehidupan kami sepanjang tahun 2026 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini, tetapi satu hal yang pasti, bahwa firman-Mu itu tidak akan pernah berubah. Kalau dahulu firman-Mu itu sudah seringkali menyelamatkan kami, dan tahun 2026 ini kami percaya firman-Mu tidak akan pernah gagal. Firman-Mu juga yang akan menuntun kami, memegang tangan kami, dan memastikan kami mengalami kemenangan, mengalami terobosan, mengalami mukjizat Tuhan, dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Ya, tadinya sebetulnya saya mau menyanyikan pujian Selamat tahun baru ya. Cuman saya cari-cari lagunya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang saya tahu gitu ya. Ya, shalom semuanya, Kakak Dewi, Kakak Vivi, ya puji Tuhan ya sudah bangun ya. Padahal saya tahu mungkin semalam Bapak Ibu semua pada begadang ya. Kakak Permata, shalom sudah beberapa waktu nggak kelihatan ya. Kakak Mince, Kakak Diamond, dan semuanya. Kakak Boy, ya selamat tahun baru. Ya Kak Hayam, selamat tahun baru. Kakak Bunda Argin, Kakak Boy, Ibu Rine, selamat tahun baru semuanya. Ya Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasan tentang kitab Yesaya ini, Bapak Ibu boleh pergi ke profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Ini sebetulnya melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin tentang Yesaya 60. Ya, saya membahas apa yang akan terjadi di tahun 2026. Saya kemarin sudah membahas sedikit bahwa ya di tahun 2026 ini akan ada goncangan, akan ada surprise ya. Mungkin juga akan ada peperangan yang baru ya, kita tidak pernah tahu, tetapi itulah rema yang Tuhan berikan kepada saya, yang selalu berbicara kepada saya ya, bahwa di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, yang memang sudah dituliskan di Yesaya 60 bahwa kegelapan itu akan menutupi bumi, dan kekelaman itu akan menutupi bangsa-bangsa, bahwa memang bumi yang dimana kita tinggali ini memang tidak akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menuliskannya ya, bahwa dunia ini tidak akan menjadi lebih baik, bahkan akan menjadi semakin rusak. Kenapa? Oleh karena dosa daripada umat manusia yang tinggal di dalamnya ya. Ketika umat manusia itu berdosa, maka itu akan mempengaruhi dunia yang kita tinggali. Oke, saya buka Yesaya 60 ya. Nah, ketika manusia berdosa dan mempengaruhi
bumi yang kita tinggali, bumi itu sendiri juga akan, ya akan dikutuk ya, akan mengalami kutukan kebinasaan. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya kita, lihat ya di satu wilayah itu kejahatannya udah sangat dahsyat gitu ya, pasti di daerah tersebut ya entah ada bencana, entah ada ya hal-hal yang negatif terjadi. Kenapa? Karena ya bumi itu sudah, tanah itu dikatakan di firman Tuhan jadinya terkutuk. Karena apa? Karena perbuatan daripada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Oh, saya baru sadar kok nggak ada musik gitu ya. Sebentar ya, saya cari musik dulu ya. Sambil saya cari musik, Bapak Ibu boleh tap-tap layar, boleh bantu share. Siapa tahu ada yang belum tidur gitu ya, masih begadang. Bisa ikut mendengarkan suara firman Tuhan. Ya kan, daripada hanya begadang dan main, apa namanya, petasan. Ya, kemarin saya sudah bahas bahwa memang dunia ini akan ya semakin gelap. Kekelaman itu akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian dunia, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dosa yang menjadi sumber daripada akar masalah dari semua penderitaan dan kebinasaan, selalu ada harapan, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada keselamatan Tuhan. Jika dan hanya jika, saya katakan jika ya, saya tidak memberi PHP gitu ya. PHP itu seperti apa? PHP itu ya memberikan motivasi-motivasi ya, harapan-harapan. Tuhan pasti begini, Tuhan pasti begitu. Tetapi itu hanyalah PHP. Kenapa saya bilang PHP? PHP kenapa? Kalau tahu kan PHP itu Bapak Ibu, pemberi harapan palsu. Kalau kita tidak mau menyelaraskan kehidupan kita untuk dipimpin oleh firman, ya selama kita tidak mau menghidupi firman Tuhan, maka itu hanyalah menjadi PHP. Jangan mau ya Bapak Ibu, jangan mau membohongi dirimu sendiri bahwa janji Tuhan pasti akan seperti ini, Tuhan pasti akan seperti itu. Iya betul, kalau kita mau menundukkan diri kita untuk dipimpin, untuk digenggam, untuk dituntun oleh firman-Nya. Selama kita menolak firman-Nya, itu akan hanya menjadi PHP alias pemberi harapan palsu ya. Jadi kita harus mau, kemarin saya sudah bahas, kita harus mau menjadi terang. Satu-satunya jalan ya Bapak Ibu, kalau engkau mau berbeda dengan dunia ini, karena dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, bukan? Shalom, ada Ibu Eli ya, Ibu Roberta. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Bagaimana caranya supaya kita tidak tenggelam bersama-sama dengan dunia ini? Mau nggak mau kita harus memanifestasikan identitas kita sebagai anak-anak terang. Nah, caranya bagaimana? Kemarin saya sudah bahas ya, hidup kita harus menjadi berkat. Ketika semua orang khawatir, ketika semua orang menggenggam erat-erat uangnya gitu ya, kita harus mau
berbeda. Kita harus mau menundukkan keinginan daging kita yang biasanya, ya secara umum kita ini manusia ini secara umum itu pelit ya, itu secara umum. Tetapi kita mau berbeda, kita mau menjadi berkat. Ya, kemarin-kemarin juga saya sudah bahas bahwa tidak ada hubungannya antara kaya dan miskin ya. Memberi itu tidak ada hubungannya antara kaya dan miskin, Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Bahkan di Alkitab itu selalu dikasih contoh. Kenapa yang ditulis di Alkitab itu ya, yang ngasih berkat itu orang yang pas-pasan, orang yang miskin? Kenapa nggak dicatat di Alkitab? Si A ini orang yang kaya raya, di dalam kekayaannya dia memberikan secara berlimpah. Ya ada sih, kayak misalnya Cornelius gitu ya. Saya asumsikan dia kaya walaupun di Alkitab tidak dicatat bahwa dia kaya. Tetapi tidak dicatat bahwa dia itu orang yang kaya raya gitu. Enggak. Tetapi yang ditonjolkan di firman Tuhan, Bapak Ibu masih ingat si janda miskin yang punya tepung terakhirnya, jemaat di Makedonia yang sangat miskin ya, seorang anak laki-laki yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan, ya kan? Si janda yang menyerahkan 2 koin terakhirnya, terus Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang harganya kurang lebih setahun gaji pada umumnya orang-orang pada zaman itu. Jadi sesuatu yang sangat berharga yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, orang-orang ini ya, orang-orang biasa ini, ya kan, orang biasa kan. Siapa sih si janda yang punya segenggam tepung itu? Bahkan tidak dicatatkan namanya siapa. Tetapi Bapak Ibu perhatikan apa yang mereka lakukan itu dicatat di Alkitab. Dicatat. Kalau dicatat di Alkitab itu berarti perbuatannya itu dikenang, bahkan dibaca oleh seluruh keturunan Abraham, ya kan? Anda dan saya juga keturunan Abraham kan? Perbuatannya itu dikenang, diingat oleh seluruh keturunan Abraham, bangsa-bangsa di dunia. Perbuatan kecil yang mungkin bagi kita apa sih? Itu cuman sesuatu yang istilahnya kecil kan pemberiannya. Apa sih pemberiannya? 2 koin itu apa sih? Tetapi sampai dicatat di Alkitab dan dibaca dan dipelajari oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu ya, si janda miskin ini ya yang memberi 2 koin ini, si janda yang memberi roti terakhirnya, dan anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan terakhirnya juga, dan Maria yang memberikan minyak narwastu yang mahal itu, bisa merupakan juga Anda dan saya kalau Anda dan saya mau. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika orang-orang tersebut memberikan yang terakhirnya itu ya, memberikan mungkin bagi kita kecil, nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau kita ke gereja kan kita melihat misalnya ya, ya biasanya ya kalau ke gereja kan sumbangan si A yang paling gede misalnya, yang yang dipajang gitu ya. Misalnya saya pernah pergi ke panti jompo ya, sumbangan si A, si B, si C yang paling gede yang dipajang. Tetapi Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kau berikan, baik itu kepada Tuhan ataupun sesama. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah hatimu. Tuhan tidak butuh sebetulnya persembahanmu itu. Tidak butuh persembahanmu, Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya. Tuhan gak butuh persembahanmu. Saya pernah saksikan kan waktu dulu bahwa saya itu pernah
punya niat untuk memberikan kepada Tuhan dengan jumlahnya angkanya yang cukup besar buat saya. Ya, mungkin buat gereja juga cukup besar. Tetapi yang lucunya saya punya niat untuk memberikan jumlahnya itu nggak genap, nggak bulat. Kan biasanya orang ngasih itu bulat ya, misalnya bulat itu 500.000 atau 100.000 itu kan bulat ya. Tetapi yang lucunya di hati saya itu kepengen ngasih itu misalnya ya, misalnya 2.500 gitu. Pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Ya, Ibu Roberta, persembahan hati hidup kita. Uang itu, harta itu melambangkan hati kita, mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu ya kenapa persembahan itu penting. Namanya juga kita menyembah Tuhan. Kita memberikan persembahan dan kita tidak akan mungkin bisa memberikan persembahan uang kalau hati kita belum kita persembahkan kepada Tuhan, ataupun memberikan persembahan uang memberkati sesama kalau hati kita belum kita berikan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kesaksian saya menunda-nunda karena saya pikir aduh angkanya gede gitu loh ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Besokannya ketika saya ke gereja, ya, dan minggu depannya ada pengumuman bahwa ada orang NN. Kalau di gereja saya itu dulu kalau orang nggak mau mencantumkan nama dituliskan NN. NN itu no name ya. Tahu nggak Bapak Ibu, angkanya sama persis seperti apa yang saya mau berikan kepada Tuhan. Dan saat itu saya merasa ditampar oleh Tuhan ya. Saya merasa kalau engkau nggak mau ngasih, Tuhan bisa suruh orang lain buat ngasih gitu ya. Tuhan nggak butuh persembahan saya. Sebetulnya ketika kita memberi kepada Tuhan itu sebetulnya ya, itu cara Tuhan untuk memberkati kita, cara Tuhan untuk menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu, si janda miskin yang dengan tepung terakhirnya itu cara Tuhan untuk memberkati dia, bukan? Perhatikan si anak laki-laki yang punya 5 roti 2 ikan itu, apa yang terjadi kalau dia tidak mau menyerahkan? Tidak akan ada mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, bukan? Nah, saat ini, hari ini ya, di hari pertama di tahun yang baru ini, marilah ambil keputusan. Apakah engkau dan saya mau menjadi terang? Apakah engkau dan saya mau menjadi garam? Karena kata firman Tuhan itu, apa gunanya garam jikalau ia tidak asin lagi, tetapi ia akan dibuang dan diinjak-injak orang, bukan? Kata firman Tuhan, kota yang terletak di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi, dan tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah gantang, tetapi pelita itu akan ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Nah, saat ini ya, di hari pertama di tahun yang baru ini, mari kita mau periksa, kita mau refleksi selama tahun 2025 ini, apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Apakah kebaikan hati kita itu sudah diketahui? Ya nggak usah jauh-jauh diketahui orang yang jauh gitu, nggak usah. Orang-orang yang ada di dalam rumahmu itu bagaimana melihat engkau ya? Karena kata Filipi 4 ayat 5 berkata seperti ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, Bapak Ibu, engkau itu nggak usah, seharusnya ya, engkau dan saya itu nggak usah fokus. Saya ini masih terbelenggu oleh hutang loh, bicara ngomongin harus jadi berkat. Masih ingat kesaksian saya bagaimana ketika saya masih punya utang, saya memberi kepada gereja saya.
untuk uang pembangunan. Seharusnya saya bisa melunasi dengan cepat hutang saya. Ya kan, masih ingat kesaksian saya, tetapi apa yang terjadi ketika saya diizinkan Tuhan, saya kehilangan bisnis saya. Apa yang terjadi selama 3 tahun? Tuhan pelihara saya sehingga saya bisa melunasi hutang rumah saya, KPR saya. Ya kan, bagaimana seharusnya Bapak Ibu dan saya itu jangan fokus dengan masalah kita, tetapi fokus dengan apa yang Tuhan mau. Fokus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Fokus untuk hidup menjadi berkat, menjadi terang. Karena sesungguhnya kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini real Bapak Ibu, real ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana Allah bertahta. Dan kalau Allah memerintah, Allah bertahta, semua kegelapanmu itu harus minggir. Masalahmu itu harus minggir. Semua kegelapan itu, gelap dan terang itu otomatis Bapak Ibu. Kalau engkau berada di dalam suatu ruangan yang gelap dan engkau nyalakan lampu, gelap itu otomatis harus minggir. Demikian pula dengan sakit penyakitmu, dengan masalahmu. Ketika kau memilih untuk hidup menjadi terang, kegelapan itu pasti harus minggir. Filipi 4 ayat 5 ya Bapak Ibu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, apakah kebaikan hatimu itu sudah dikasih tahu? Bukan dikasih tahu ya. Sudah diketahui, bukan dikasih tahu, tetapi orang otomatis seharusnya bisa melihat kebaikan kita ya. Bukan perkataan kita yang baik saja ya, tetapi perbuatan kita yang baik. Ya misalnya, apakah pasanganmu sudah melihat kebaikan hatimu? Apakah ya anak-anakmu atau saudara-saudaramu yang dekat, teman-temanmu sudah melihat kebaikanmu? Ya kan, ada yang bertanya kepada saya, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Nah, Bapak Ibu ya, kemarin kan saya sudah bagikan ya, tetapi ada orang yang bertanya, sampai kapan saya harus begini? Ya, padahal kemarin saya sudah bagikan ayatnya loh. Nah, kemarin ada seorang ibu yang nanya sama saya. Oke, sekarang saya bacakan lagi. Saya percaya ya mungkin Bapak Ibu ada yang gak saya membacakan ayat firman Tuhan ini kemarin. Ya, karena kemarin ibu itu selesai live, dia tanya sama saya, sampai kapan saya harus mengalami hal-hal yang gak enak ini. Oke, saya bacakan lagi ya. Mohon maaf kalau saya ngulang-ngulang, karena saya percaya gak semuanya langsung nangkep firman Tuhan. Mungkin ada yang nggak konsen atau apa ya, jadi saya bacakan lagi sampai ini ya, Mazmur 81 ayat 13. Sekiranya, perhatikan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Saat ini yang ditunjukkan Tuhan apa? Menjadi terang. Menjadi terang itu menjadi apa sih? Menjadi berkat, hidupmu berdampak. Ya, ketika engkau nggak hadir misalnya di kantor, engkau itu selalu dicari. Kenapa? Karena kalau nggak ada Anda itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Nah, apakah hidupmu seperti itu? Ataukah misalnya, saya males banget ngelihat mukanya dia ya. Setiap kali ngelihat mukanya dia itu saya itu ngerasa gimana gitu. Nah, ayo tanya diri kita ya, apakah kita sudah menjadi berkat? Perhatikan, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maka apa? Ini janji firman Tuhan. Seketika itu juga, nggak nunggu minggu depan, nggak nunggu bulan depan, gak nunggu tahun depan. Ini yang ngomong bukan Ciara ya. Kalau yang ngomong Ciara, Bapak Ibu gak usah percaya. Tetapi yang janji siapa? Yang janji Tuhan sendiri. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan.
Ya, musuhmu itu sekarang bukan orang yang kelihatan, bukan tetanggamu, atau bukan sahabatmu, atau bukan pasanganmu yang nyebelin, bukan ya. Musuhmu itu masalah-masalah yang si jahat pakai untuk merusak hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu, untuk mencuri daripadamu ya. Ya, si jahat itu bisa pakai suamimu untuk bikin kamu kesal gitu ya. Si jahat itu bisa pakai sakit penyakit untuk membelenggu kesehatanmu. Si jahat itu bisa mencuri sukacitamu atau damai sejahteramu. Si jahat itu bisa pakai kesulitan ekonomi untuk menjajah kehidupanmu sehingga engkau merasa terbelenggu, ya merasa ya menderita. Itu pekerjaan si jahat. Musuhmu itu si jahat ya, bukan orang-orang yang kelihatan, karena kata firman Tuhan kita ini apa? We wrestle not against flesh and blood. Maksudnya kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat di udara, roh-roh jahat di udara. Itulah lawan-lawan kita, dan kata janji firman Tuhan, seketika itu juga musuhmu dan saya itu akan ditundukkan. Dan terhadap para lawan mereka, lawanmu dan lawanku, aku balikkan tanganku. Ya, nah ini yang janji firman Tuhan. Sekarang jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan pergumulan ini selesai? Sekarang bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah menjadi terang? Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Ya, itu yang harus kita tanyakan. Sebetulnya Bapak Ibu, saya mau lanjut lagi, mohon maaf ya kelamaan di sini. Kelamaan membahas ini. Sebetulnya saya mau membahas lanjutan ya Yesaya 60, tetapi nggak apa-apa, saya yakin ya Pak Michael, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut lagi ya. Pembahasan Yesaya 60 ini, bahwa Tuhan itu berjanji bahkan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang kita. Nah sekarang kalau kita ini belum jadi terang, ya otomatis bangsa-bangsa nggak akan berduyun-duyun datang kepadamu. Engkau nggak usah susah-susah istilahnya nyari kerja ya. Ini saya pakai konteks sehari-hari ya, karena ini kan bahasa Alkitab yang ya saya terjemahkan kepada bahasa sehari-hari kita. Engkau itu nggak usah susah-susah cari kerja sana sini, misalnya ditolak sana sini, iya kan? Tetapi ketika engkau menjadi terang, orang-orang yang akan mencari engkau itu akan selalu dibutuhkan. Ya kan, kegelapan di mana-mana. Ketika engkau menjadi terang, pastilah semua orang akan datang mencari engkau. Bahkan dikatakan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Cahaya yang terbit bagimu itu ketika Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Raja-raja ini simbol dari apa? Orang-orang yang punya otoritas, ya orang-orang besar. Ya mungkin pejabat-pejabat datang mencari engkau. Karena kenapa? Karena hidupmu menjadi terang, hidupmu bersinar di area, di setiap bidangmu ya. Ya entah kalau misalnya engkau bekerja jadi ya di setiap area di bidangmu. Misalnya kalau saya dulu kan properti ya puji Tuhan lah, puji Tuhan zaman dulu ya saya dicari-cari oleh pengembang ya. Pengembang nyari saya, bukan saya yang nyari pengembang. Beda kan? Ada jadi waktu zaman dulu itu saya itu selalu kerjasama. Jadi PT-nya saya itu kerjasama dengan developer gitu ya, developer pengembang. Jadi developer itu cari kita. Kenapa ya? Kalau mau masarin ini cari si ini dan si ini ya gitu ya. Ya, nah di setiap areamu engkau akan bersinar ketika engkau hidupmu sudah menjadi berkat. Ya, mungkin di kantormu, ayo periksa apakah engkau sudah menjadi berkat di kantormu.
atau engkau itu misalnya jadi sumber masalah. Mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak menghakimi. Saya cuman inget aja zaman dulu saya masih aktif dalam dunia bisnis ya. Nah, kalau seseorang itu saya ingat ya, ada orang yang memang eh ya finance accounting ya. Ada salah satu staff kita itu yang memang bisa diandalkan. Jadi setiap kali kita ada PT baru selalu digandeng orang ini. Kenapa selalu digandeng? Kenapa? Karena orang ini selalu bisa diandalkan. Pekerjaannya itu selalu bagus. Ya kemanapun kita pergi pasti selalu digandeng. Nah, apakah hidupmu sudah menjadi berkat seperti itu ya? Berkat itu luas ya, Bapak Ibu, jangan membatasi hanya kita memberi uang, tetapi kita memberi yang terbaik dalam segala hal. Di dalam pekerjaan kita selalu memberi yang terbaik. Bahkan kalau engkau berdagang, engkau juga mau memberikan yang terbaik untuk customermu, ya kan? Kalau engkau selalu memberikan yang terbaik, engkau bisa dipercaya, pasti customermu itu akan balik lagi, datang lagi kepadamu, bukan? Simple sebetulnya, sederhana. Jikalau kita mau menerapkan prinsip ini di dalam hidup kita, maka percayalah ya, apapun yang akan terjadi di tahun 2026 ini, engkau akan tetap bersinar, hidupmu akan tetap bersinar. Bahkan Tuhan yang akan memberikan perkenanannya kepadamu. Kemuliaan Tuhan akan terbit dalam hidupmu jika dan hanya jika engkau dan saya mau menyelaraskan hidup kita dengan firman, ya kan? Ayat keempat ya, saya bacakan. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang-orang yang akan mencari engkau, bukan engkau yang akan mengemis-ngemis pekerjaan, bukan seperti itu. Bahkan anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, firman Tuhan ini sendiri sudah berbicara terus kepada saya ya. Saya ini punya masih ada area peperangan yang saya sedang perangi terus-menerus ya. Saya hendak merebut semua keluarga saya untuk datang beribadah kepada Tuhan ya, termasuk anak laki-laki saya. Nah, tetapi Tuhan terus menekankan saya, apa yang harus saya lakukan? Saya ini harus terus hidup menjadi berkat. Satu persatu saya melihat keluarga dekat saya, ya puji Tuhan, satu persatu saya melihat mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya hidup di dalam dosa, satu persatu saya melihat bagaimana Tuhan memenangkan keluarga saya. Nah, pertanyaannya, apakah saya memenangkan keluarga saya dengan ocehan saya gitu ya, dengan omelan saya, dengan seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Saya menyaksikan ini untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu, saya mengalami Yesaya 60 ini ya, dan saya melihat janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saya. Anakmu laki-laki ini dan anak-anakmu perempuan ini bisa melambangkan orang-orang dekatmu yang kau rindukan untuk kembali kepadamu atau kembali kepada Tuhan. Ya, ini adalah simbol daripada orang-orang dekatmu yang kau rindukan untuk kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan selama ini? Saya fokus hidup saya menjadi berkat untuk Tuhan, untuk sesama ya. Dan apa yang terjadi, Tuhanlah yang mendengarkan doa-doa saya, yang membawa satu persatu keluarga saya, orang-orang dekat saya untuk kembali kepada Tuhan. Nah, engkau yang punya
area peperangan yang sama dengan saya, yang punya pergumulan yang sama dengan saya. Mungkin kau merindukan suamimu, engkau merindukan anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bertobat dari dosa-dosanya. Mari sekarang perhatikan, apakah hidup kita sudah menjadi berkat, hidup kita mencari perkenanannya Tuhan. Maka engkau akan melihat seperti yang saya alami, walaupun memang belum semuanya ya, tetapi yang saya lihat bahkan orang yang sudah jauh banget, yang istilahnya musuhin saya ya, yang ngelihat muka saya itu ya, ngelihat muka saya ingat ada satu saudara ya, beliau itu ya karena masalah bisnis ya, sebetulnya bukan saya yang nggak setia, dianya yang nggak setia, dan kemudian dianya yang ngebohongin saya, tetapi dianya yang musuhin saya gitu ya. Mungkin karena malu atau apa, jadi dianya musuhin saya. Jadi ketika ngelihat muka saya itu ya, satu saat dia berjumpa dengan saya, ngelihat muka saya, dia langsung balik lari. Nah, sayanya yang kaget gitu ya. Nah, orang yang seperti itu pun ketika saya sungguh-sungguh hidup saya jadi berkat ya, saya melihat Tuhan sendiri yang mendamaikan dia dengan saya, dan saya tertegun pekerjaan Tuhan itu. Padahal saya nggak ngomong sama dia gitu, nggak nelpon dia, nggak apa. Tuhan sendiri yang mendamaikan dia. Dan saya ingat ada kitab Amsal yang berkata seperti ini ya. Amsal 16 ayat 17 berkata seperti ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 17 berkata seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, jikalau hidupmu dan hidupku itu berkenan kepada Tuhan ya. Apa sih sekarang pergumulanmu? Saya nggak tahu pergumulanmu apa saat ini. Tetapi Tuhanlah yang akan, bahkan kata Mazmur 81, ingat, seketika itu juga musuhmu akan Tuhan tundukkan, dan terhadap pada para lawanmu Tuhan berkata, aku akan membalikkan tanganku. Ya, saat ini Anda dan saya, mari kita periksa. Ya, mungkin tahun 2025 sudah berlalu ya. Mungkin ada banyak kegagalan, ada banyak kekecewaan, ada banyak kesulitan yang mungkin kita bawa, yang masih kita bawa di tahun 2026 ini, ya kan? Tetapi saat ini firman Tuhan itu memberikan Anda dan saya pilihan. Apakah kita mau hidup menjadi berkat? Ya, mungkin ada proses, mungkin ada ujian, sama seperti yang kemarin saya bagikan firman Tuhan. Bahkan Yusuf sendiri pun diuji, ya kan? The word of God tested him. Jelas sekali firman Tuhan, the word of God, firman Tuhan menguji dia, ya kan? Mungkin ada yang seperti yang kemarin saya bacakan di Ulangan 15. Jikalau kita mau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu yang Tuhan berikan pada hari ini, dan melakukannya dengan setia. Perhatikan, dengan setia. Berarti ada proses, ada ujian mungkin ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati, bukan? Apakah engkau tulus? Ya, apakah saya tulus? Mungkin akan ada ujian, tetapi saya pastikan ya, saya sudah mengalaminya. Bukan karena hanya katanya-katanya, tetapi saya sudah mengalaminya. Saya sudah menghidupinya. Dan saat ini saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan yang setia itu, firman-Nya yang setia ya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan itu, kita bisa memastikan bahwa firman-Nya juga yang akan menolong kita di tahun 2026 ini. Firman-Nya juga yang akan melakukan mukjizat. Engkau akan tertegun.
Ya, engkau akan terheran-heran melihat mukjizat Tuhan digenapi dalam hidupmu ketika engkau dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Memang gak mudah bukan? Untuk menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan bukan kepada uang kita. Nggak mudah Bapak Ibu ketika kita harus memberi misalnya, padahal kita juga kekurangan. Mudah itu? Nggak mudah ya. Nggak mudah ketika kita mau mempercayai firman, ketika situasi nampaknya nggak logis, nggak mudah mempercayai firman. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ya ketika engkau dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman, maka ya tahun 2026 ini apapun yang terjadi, mungkin akan ada goncangan, mungkin akan ada peperangan, mungkin ada surprise-surprise yang ya menakutkan. Tetapi ketika Anda dan saya memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan, engkau dan saya, hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Firman Tuhan itu yang akan memastikan kita mengalami kemenangan, mengalami terobosan, mengalami berkat Tuhan, bahkan juga kelimpahan. Saya belum sampai ke sana ya, Yesaya 60 baru ayat keberapa yang tadi saya baca. Ya kita lanjutkan besok-besok ya. Bahkan kelimpahan Tuhan janjikan bagi kita. Dan firman-Nya tidak akan pernah gagal ya. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah ketika dia memilih apa? Memilih untuk menjadi penyembah Tuhan dan bukan penyembah uang. Ya kan berhalanya hari gini apa sih? Berhalanya orang-orang zaman sekarang itu apa? Uang, itu berhala-berhalanya ya. Tetapi ketika engkau mau menyerahkan ya yang terbaik, sama seperti Abraham mau menyerahkan Ishak, itu sebetulnya apakah Tuhan butuh Ishak? Enggak. Tuhan hanya mau menguji hatinya. Apakah Abraham itu lebih mengasihi Ishak dibandingkan Abraham mengasihi Tuhan? Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi. Ya kan, sebetulnya itu yang Tuhan mau lihat. Apakah Abraham lebih mengasihi Ishak? Nah, mungkin saat ini bukan Ishak ya yang ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Yang kita kasihi mungkin bukan Ishak, tetapi mungkin uangmu yang tinggal sedikit itu, yang tinggal segitu-segitunya, yang kau taruh kepercayaanmu itu kepada uangmu yang tinggal sedikit itu. Mungkin itu kepercayaanmu, mungkin ada di situ. Ya, Tuhan mau melihat apakah kau lebih mempercayai uangmu, lebih mengasihi uangmu dibandingkan engkau mengasihi Tuhan, atau mungkin hal-hal yang lainnya ya. Oke, saya rasa saya sudah cukup ya, sudah pukul 5. Sebetulnya saya masih mau berbicara jauh lebih banyak ya. Tetapi saya rasa saya berhenti di sini ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami berkata bahwa kami percaya kepadamu. Seringkali kami berkata bahwa kami mengasihi Engkau. Tetapi di dalam perbuatan kami jauh daripada itu. Kami mungkin lebih percaya kepada uang kami. Mungkin kami lebih percaya kepada jalan-jalan kami, logika kami, cara kami berpikir. Bagaimana kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri, mungkin dari belenggu-belenggu kesulitan-kesulitan keuangan ataupun belenggu-belenggu masalah lainnya. Seringkali kami memilih jalan pintas dibandingkan kami mengandalkan Engkau. Dan oleh karena itu kami terjerat lagi dari kesusahan yang satu
kepada kesusahan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami berkata kami mengasihi Engkau, tetapi di dalam prakteknya mungkin kami lebih mengasihi hal-hal yang kelihatan dibandingkan kami mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar dari Bapa rohani kami, dari Bapa kami yakni Abraham, bagaimana dia menjadi penyembah-Mu yang sejati ketika dia tidak menahan sesuatu pun yang baik dari hidupnya untuk Engkau. Saat ini juga kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Roh Kudus, mari selidiki setiap hati kami. Jikalau ada dosa-dosa yang belum kami akui, saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, sehingga kita mau memasuki hari yang baru, di tahun yang baru ini dengan pengampunan, ya. Sudah dibereskan dosa-dosa yang lama itu, sudah dibereskan. Sekarang biarlah Roh Kudus menerangi setiap mata hati kami, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang mungkin kami tidak sadar, tetapi kami sudah mendukakan hati-Mu. Roh Kudus, mari berbicaralah dalam hati setiap kami. Kalau ada hal-hal yang kami genggam erat, ya kami tidak mau lepaskan itu, karena kami tidak bisa hidup tanpa itu. Tolong kami Roh Kudus, singkapkan semuanya itu. Singkapkan semuanya itu. Roh Kudus, mengalirlah, jamahlah setiap kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami. Kalau memang mungkin masih ada kebencian dalam hati kami, sakit hati kami yang belum kami lepaskan, saat ini ampuni kami ya Bapa di surga. Roh Kudus, tolong kami. Saat ini kami mau mengambil keputusan untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau lepaskan semuanya itu. Kami mau memasuki hari yang baru, di tahun yang baru ini, dengan rahmat-Mu yang baru, dengan berkat-Mu yang baru. Kami tidak mau hidup kami menjadi sama seperti yang lalu-lalu, karena kami percaya ada berkat Tuhan yang baru bagi kami di tahun yang baru ini. Ada pemeliharaan Tuhan yang baru, ada mukjizat Tuhan yang baru. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengangkat kami. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong kami. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk membuka jalan, untuk melunasi hutang-hutang kami. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengubah hati pasangan kami, hati anak-anak kami. Bagi Tuhan terlalu mudah. Oleh sebab itu saat ini kami mau membereskan hal-hal yang tidak beres dalam hati kami, yang menghalangi berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini ampuni kami ya Bapa di surga. Biarlah darah-Mu Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami. Belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan, kutuk penyembahan berhala, sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau dan saya bebas sekarang, bebas. Digantikan dengan kasih Tuhan sekarang. Sungai kasih-Nya mengalir, sungai sukacitanya mengalir, damai sejahteranya mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Terima kasih Roh Kudus untuk
jamahanmu, untuk lawatanmu. Terima kasih. Mengalir lebih lagi, hambamu berdoa sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi. Lawat setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang merasakan jamahan Tuhan, ya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi Roh Kudus. Lawat setiap anak-anakmu. Terima kasih. Saat ini saya akan berdoa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkannya berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaan-pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada malaikat Tuhan yang sedang membagi-bagikan berkat Tuhan ya atas Bapak Ibu semua. Entah Bapak Ibu melihat atau tidak melihat, merasakan atau tidak merasakan, tetapi ada berkat Tuhan yang dicurahkan atas Bapak Ibu semua di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan hatimu atas anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih ya. Saya berdoa, saya memberkati semua harapan-harapanmu, semua doa-doamu diberkati Tuhan, terjadi, tergenapi di tahun 2026 ini, terjadi, tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sepakat bersama dengan Bapak Ibu yang saat ini ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir di tempat ini, ada perkenanan Tuhan yang sedang mengalir di live streaming ini. Dan saat ini saya sedang setuju, sedang sepakat bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu naikkan doa-doamu ya. Saat ini saya sedang sepakat bersama dengan Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, sepakat meminta apapun juga, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan saat ini saya sedang sepakat dengan Bapak Ibu, dengan doa-doamu saya sepakat dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, tergenapi di tahun 2026 ini, terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Ya, Roh Kudus, terima kasih untuk lawatanmu, untuk jamahanmu. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Engkau yang lagi sakit perut, ya darah Yesus yang sudah mengampuni engkau. Saya menghardik semua roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh yang menempel di tubuhmu, di pundakmu, di lehermu yang bikin sakit pundak, sakit leher. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, roh tumor, saya hardik keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir, sakit di perutmu sembuh, sakit di kepalamu sembuh sekarang, sakit di pundak, di leher sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kuasa Tuhan mengalir, sakit di lutut sembuh sekarang, sakit di sendi-sendi tangan, kaki, sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau terima aja kesembuhan dengan berkata seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan itu untuk saya. Apapun sakit penyakitmu mungkin saya tidak sebutkan, tetapi engkau bisa berkata seperti itu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Ya, saya memberkati setiap organ di dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Pencernaanmu baik,
pembuanganmu baik, pembuanganmu normal, saluran kencingmu normal, jantungmu berfungsi dengan baik, asam lambungmu normal, livermu baik, berfungsi dengan baik, pankreasmu berfungsi dengan normal, dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, saat ini saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua sel kanker, sel tumor, saya cabut sampai ke akar-akarnya, saya buang ke tubir laut. Saat ini jadilah kau bebas, sembuh negatif kanker, negatif tumor. Apapun kelihatannya Bapak Ibu, kebenarannya hanya satu, yakni oleh bilur darahnya engkau dan saya sudah sembuh ya. Sudah, firman Tuhan berkata sudah, bukan belum ya. Bapak Ibu, kalau kau tahu konsep Alkitab itu not yet, already but not yet. Maksudnya already itu sudah terjadi di alam roh ya. Sudah terjadi. Kesembuhanmu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Makanya dikatakan sudah sembuh, kitab Petrus berkata, bukan belum ya. Tetapi not yet. Kenapa not yet? Kenapa belum? Karena yang di alam roh itu harus dimanifestasikan di alam jasmani. Ya, kalau belum dimanifestasikan belum kelihatan. Tetapi bukan berarti belum, tetapi sudah. Karena sudah terjadi di alam roh 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi apapun yang kelihatan, apapun kenyataannya, jangan setuju dengan si jahat, jangan memperbesar sakit penyakitmu seperti kebanyakan orang yang senang sekali menekankan sakit penyakitnya. Ya kan Bapak Ibu, perhatikan kan, ada orang yang senang sekali membicarakan penyakitnya, membesar-besarkan penyakitnya. Saat ini Anda dan saya mau membesar-besarkan Tuhan kita, bukan membesar-besarkan masalahmu, bukan membesar-besarkan sakit penyakitmu. Jangan setuju dengan si jahat, jangan setuju dengan rancangan si jahat ya, tetapi setujulah dengan rancangan Tuhan atas hidupmu. Oke, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati, sudah disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian untuk mengawali hari yang baru di tahun yang baru ini ya. Bapak Ibu ada request kah? Lagu apa? Boleh ya. Aku diberkati saja ya. Oke, setuju aku diberkati. Ya, tahun ini ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah, ada mukjizat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada God's favor upon our life ya, atas kehidupan kita, atas hidup rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita. Mari kita declare, mari kita proclaim. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat kita harus juga menyelaraskan perbuatan kita dengan firman. Oke, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Oke, Bapak Ibu mau goyang silahkan ya. Kalau saya nggak duduk, saya pasti udah goyang. Mohon maaf ya, suara saya sudah serak. Jika tersedia bagiku sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
anugerah Tuhan bagiku, bagimu juga. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sedang sakit, boleh tuliskan komentar, saya akan undang naik ke atas ya untuk didoakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Kami mau menaikkan pujian-pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik. Limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Ya, saya itu senang ya Bapak Ibu, senang muji Tuhan. Apa? Teriak-teriak begitu sendiri. Oke, ada yang mau didoakan tadi ya, yang sakit. Saya Rita mohon doa. Besok saya menjalani kemo agar efek kemo tidak parah. Oke, saya berdoa ya, Ibu R ya, Ibu Rita ya. Ibu Rita kalau mau didoakan secara khusus juga boleh, klik tombol tamu Ibu, jadi saya bisa panggil naik ke atas. Saya sudah undang Ibu Rita, saya sudah undang naik ke atas kalau mau didoakan secara khusus. Kalau enggak apa-apa ya, saya doa langsung aja ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Rita. Ibu, semua kepahitan ya, lepaskan semuanya. Kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti Ibu, saat ini Ibu ambil keputusan untuk mengampuni. Ampuni dulu Ibu Rita supaya Engkau bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ibu Rita, benarkah apa yang saya rasakan ini? Saya merasakan. Ibu Rita masih di sini kah? Oke, saya berdoa ya buat Ibu Rita. Shalom.
Kak Meliana yang baru bergabung ya. Oke, saya berdoa langsung ya untuk Ibu Rita. Sekarang ku bersaksi, aku diberkati. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saya cabut semua sel-sel kanker keluar dari tubuhmu. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan. Saya kutuki semua sel-sel kanker, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, dan tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Ibu Rita, saya sudah undang naik ke atas. Mungkin signalnya kurang baik ya. Ya, untuk Bang M, saya sudah undang naik ke atas. Kalau mau didoakan secara khusus. Shalom Bu Ciara. Ya, sekarang apa yang Bapak rasakan? Lambungku sakit nih Bu Ciara. Lambung gas kritis kronis. Ya. Mohon maaf, saya bicara dengan Pak siapa nih? Pak Ambarita. Pak Ambarita, oke. Iya, Pak Ambarita. Oke, mari kita berdoa ya. Iya Bu. Bapa di surga, hambamu menyerahkan Pak Ambarita ke dalam tanganmu. Segala roh-roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, saat ini aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ambarita ada sakit kepala? Sekarang keluar. Ada tensi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan kuasa Allah saat ini. Kuasa Allah menjamah Pak Ambarita. Asam lambungmu normal sekarang, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu hilang sekarang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah Pak Ambarita sekarang. Lambungmu enak, gastritisnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepala hilang sekarang dijamah oleh kasih Tuhan. Kau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Pak Ambarita, jaga hatimu, pikiranmu ya, karena itu adalah pintu gerbangnya di mana sakit penyakit masuk ya. Iya Bu. Kalau banyak pikiran ya lepaskan, belajar menaruh kekhawatiran kita yang bikin mumet itu semua ditaruh di bawah telapak kaki Tuhan, jangan dibawa lagi kalau udah habis doa gitu ya. Ya sekarang apa yang Bapak rasakan? Segar saya, lambungku ini langsung tenang Ya, Bu Ciara. ya, Kepalaku langsung ringan kepalaku. ya, terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Ya, oke, kalau gitu Pak Ambarita ada di kota mana? Saya dari Kaltim Bu Ciara. Oh iya, oke, kalau gitu selamat tahun baru ya Pak Ambarita, saya diskon dulu. Selamat tahun baru sama-sama Bu Ciara. Oke. Ya nggak apa-apa Meliana, tadi saya sudah jawab pertanyaannya. Sampai kapan? Saya sudah jawab, jadi
ikutin siaran ulangnya ya. Oke, Bapak Ibu saya masih kasih kesempatan bagi yang mau didoakan. Silahkan tuliskan di komentar. Silakan di komentar. Happy New Year ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Kakak Orlando juga ya, terima kasih. Untuk Ibu Susana saya berdoa ya, Ibu Susana. Ya saya lepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Susana. Saya menghardik semua roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran ya, saya merasakan Bu Susana banyak khawatir ya. Roh kekhawatiran keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. BAB-mu normal, nafsu makanmu baik, pencernaanmu baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamaahanmu atas Ibu Susana. Untuk KRC ya saya berdoa kuasa Tuhan mengalir menjamah KRC sekarang, jadilah engkau bebas, batuk hilang, pilek sembuh dalam nama Tuhan Yesus, terjadi tergenapi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk kakak Lucia sikunya bengkak ya. Kalau mau didoakan harus klik tombol tamu ya Bapak Ibu, maksudnya kalau mau dipanggil naik ke atas. Ini ada Ibu Sarah saya panggil naik ke atas ya, kedua lututku yang sakit. Shalom Ibu Sarah. Salam, selamat Ibu, pagi, ya, selamat tahun baru. Selamat tahun Iya. baru juga. Ibu bisa buka kamera kah? Oh, nggak bisa. Belum bisa ya? Oh, udah bisa. Ibu 2067 pengikutnya. Wah, udah banyak. Bukalah kameranya lah, Bu. Nah, saya sudah undang untuk membuka ya. Ya, Udah, Bu? mana? Udah ya. Belum. Tinggal klik itu, Bu. Klik. Ya. Nah, Ibu Sarah. Tidur. Iya. Bangun tidur. Gak apa-apa, saya juga baru bangun tidur, Ibu. Sama, saya juga belum bedakan. Iya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak ada yang mustahil ya, Bu Sarah. Saya itu dulu pernah sakit lutut, sakit banget kedua lutut saya ya. Disuntik pun nggak sembuh. Tetapi puji Tuhan hari ini saya bisa berkata bahwa itu hilang sama sekali, tanpa operasi, tanpa suntikan, dan tanpa apa-apa. Ya, Iya. Ibu Sarah jangan banyak menyimpan itu ya, jangan suka nangis ya, itu yang saya rasakan ya Ibu Sarah. Jangan menyimpan ya kesusahan, itu buka pintu buat sakit penyakit di lutut juga ya. Mungkin faktor U kali ya, udah 60. Enggak, Bu Sarah, enggak. Jangan setuju dengan faktor U. Saya nggak pernah setuju dengan faktor U. Saya menolak sakit penyakit. Hari tua saya, katakan seperti ini, hari tua saya tidak akan digerogoti oleh sakit penyakit, tetapi saya akan tuanya juga sehat sampai Tuhan panggil kembali. Gitu Ibu Sarah, jangan setuju dengan faktor U ya. Oke, selamat berdoa. Bapa di surga, hamba menyerahkan Ibu Sarah ke dalam tangan-Mu. Ibu, sebelumnya apakah ada orang-orang yang belum Ibu ampuni? Enggak deh kayaknya. Enggak, yang dulu-dulu enggak.
Iya kan jauh ya. Nggak Udah apa-apa. jauh orangnya. Enggak Nggak sih, aku apa-apa. sih nggak pernah ingat kesalahan orang. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Bapa di surga, hambamu menyerahkan Ibu Sarah ke dalam tanganmu. Ya, segala sakit hati di hati, walaupun yang dulu-dulu yang trauma, segala yang menyakitkan hati saat ini, Roh Kudus jamah hatinya, sembuhkan hatinya, dan kasih Tuhan yang sama yang menyembuhkan hatinya saat ini, kasih Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan kedua lututnya dijamah oleh Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas kedua lututnya Ibu Sarah yang tadinya lemah sekarang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan semua sakit penyakit harus pergi, tinggalkan kedua lututnya Ibu Sarah sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus engkau bebas, engkau sembuh sekarang, melangkah dengan iman. Ibu Sarah sekarang coba, Ibu lagi duduk, coba bangkit berdiri, coba mulai berjalan, coba rasakan. Sudah hilang sakitnya. Saya perintahkan semua rasa sakitnya pergi. Sekarang nggak boleh ada lagi di lututnya Bu Sarah. Sekarang melangkah dengan iman, jangan takut-takut Ibu Sarah. Sekarang Iya, sudah hilang udah. sakitnya. Udah hilang kan? Iya, iya Udah enakan. hilang kan? Ya. Udah Sekarang enakan. bukan hanya enakan, sekarang hilang. Saya perintahkan Iya, semua sakitnya hilang sekarang. Sekarang Ibu iya, melangkah, tapi jangan takut-takut ya. Takutmu itu yang menghalangi kesembuhan. Melangkah dengan iman, melangkah biasa, iya. ya, dengan iman. Ibu gimana sekarang? Udah Udah enak ya. Kayaknya udah lepas ya. lepas ya. Udah. Iya. Coba Ibu jalan please. Nggak boleh ada sakit lagi, sedikit pun nggak boleh. Saya perintahkan tidak boleh ada sakit sedikit pun. Sekarang sembuh, kesembuhan mengalir atas Ibu Sarah. Gimana? Udah bebas kan? Udah hilang Iya, sakitnya. iya hilang benar. Puji Hilang. Tuhan Yesus Tuhan. dahsyat. Ya Tuhan Iya, Yesus yang menyembuhkan kedua lutut saya juga menyembuhkan kedua lutut Ibu Sarah ya. Puji Tuhan, iya. terima kasih Tuhan Yesus. Makasih ya. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, Ibu Sarah. Oke, saya mohon izin disconnect ya. Selamat tahun Iya. baru. Tuhan Selamat tahun kasih, baru juga. Iya, semuanya ya. ya. Oke, Tuhan kasih lutut yang baru ya. Oke, disconnect ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Oke, kalau begitu oke. Ada yang sakit tiroid ya. Sakit tiroid, Kakak Fatinama. Oh, ada yang doa air ya, mohon maaf ya. Saya lupa. Oke, bagi Bapak Ibu saya doa minyak dan air ya, Bapak Ibu. Kalau ada air di tanganmu yang mau didoakan atau minyak, boleh ya. Bapak Ibu yang ada gangguan kulit ya, Bapak Ibu bisa oleskan minyak itu yang sudah didoakan. Ya, Bapak Ibu boleh ambil minyakmu dan air minum yang mau didoakan. Sekarang saya mau berdoa. Ya, saya kasih kesempatan deh 1-2 detik ya. Sambil saya cari dulu Kakak Pati, nama adakah di sini? Ya, saya berdoa. Sudah siapkah Bapak Ibu? Saya berdoa ya. Sekarang Bapak di surga, air minum ini adalah air minum biasa dan minyak mungkin yang di tangan kami adalah minyak biasa. Tetapi kami bawa ke hadapan-Mu, disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi air minum dan menjadi minyak untuk tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda heran, di mana apabila
orang yang sakit meminum air itu atau dioleskan oleh minyak itu, maka orang yang sakit itu menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila ada kuasa-kuasa jahat yang membelenggu mereka, kuasa-kuasa jahat itu akan hancur, patah. Roh-roh jahat akan lari. Dan air minum dan minyak ini yang sudah disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini akan juga membawa berkat bagi orang-orang yang meminumnya ataupun yang diolesi oleh minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya akan berdoa lagi, kembali berdoa bagi yang sakit. Tadi ada siapa namanya? Oh, sudah hilang ya. Ya sudah, nggak apa-apa, ini Ibu Angelina aja. Ibu Angelina tadi minta didoakan sakit ya. Shalom Ibu Angelina. Ya, salam Bu, selamat pagi, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih sama-sama. Ibu, boleh buka kamera kah? Iya, tapi ini Bu, saya ada di tempat tidur. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, Ibu sakit apa? Saya ini sakit Bu, stroke, baru terus saya asam lambung, baru terus makan rasanya hambar, dalam kerongkongan ada sesuatu, tertahu apa di dalam saya tidak tahu. Itu baru saya tenaga lemas. Oh, iya nggak apa-apa kalau gitu harus buka kamera. Ibu Oh buka begitu. kamera nggak apa-apa ya. Bisakah Ibu? Saya sudah undang. Nah, nggak apa-apa. Ya, Ibu Angelina, sekarang yang nggak bisa digerakkan apa? Ini Ibu, tangan bisa digerakkan sih. Cuma kaki? saya bisa berjalan Bu. Cuma kan saya tangan masih belum kuat. Masih rasa gemetar. Kalau kaki gimana? Kaki sebelah kanan Bu, rasa berat. Dan saya bangun nih. Ya, Saya duduk. oke. Nah, saya berdoa ya buat Ibu Angelina. Hati rasa mual-mual begitu, tapi bagaimana Ibu? Saya rasa hari ini saya rasa kurang enak. Ya. Jadi saya minta tolong Bu, kasih doa saya. Ya, Ibu, oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan Ibu Angelina kepadamu, ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan atas Ibu Angelina. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Angelina. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Angelina. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk murka Allah atas Ibu Angelina. Sudah hancur, sudah patah sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengalir di aliran darahmu saat ini membebaskan engkau dari semua sakit penyakit. Saat ini saya lepaskan kuasa Allah mengalir atas Ibu Angelina dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dialiri oleh kuasa Allah. Mengalir kepala yang berat sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya sekarang normal, semua kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, aku perintahkan keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya melepaskan kuasa Allah mengalir
mengalir, menjamah hatimu, memulihkan hatimu, menjamah hatimu. Semua kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kau bebas, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Kepalamu ringan sekarang. Semua yang mengganggu hatimu, pikiranmu saat ini, saya hardik keluar semua. Kasih Tuhan mengalir, membalut hatimu, memeluk hati dan pikiranmu sekarang. Semua kekhawatiranmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi turun-turun memenuhi hati dan pikiranmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah mengalir di seluruh peredaran darahmu, mengalir di seluruh tubuhmu. Semua sel-sel jaringan yang mati sekarang dihidupkan kembali oleh kasih Allah. Semua sel-sel jaringan yang sudah mati sekarang disembuhkan, diaktifkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, sembuh. Kakimu gak berat lagi, tanganmu juga sekarang ada tenaga dari Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Iya Bu, saya mau rasa lega. Saya mau rasa lega, tapi hati sepertinya terbuka. Saya teringat dengan hari ini kan harus ibadah di gereja untuk menyambut syukuran tahun baru ini hari ini. Jadi Puji Tuhan. dalam niat saya untuk datang di rumah Tuhan. Di hari ini saya mau ibadah di gereja. Itu Puji saya Tuhan. punya hati di dalam begitu. Ya, Saya puji Tuhan. Sekarang iya. kepalanya udah gak berat kan? Iya, so tidak. Puji Tuhan. Tidak Tangannya lagi. gimana? Ibu tangannya gerakan gimana? Udah enak kan? Udah ringan? Ini, seperti. Udah enak kan? Iya Bu, iya. Puji Tuhan. Tuh, Ibu Iya. sekarang coba bangkit dari tempat tidur, jalan coba. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas kakinya nggak berat lagi, berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas seluruh tubuhmu, juga kakimu. Semua sel-sel jaringan yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali, sekarang disembuhkan, dihidupkan kembali. Sekarang berfungsi dengan baik kakimu berfungsi dengan baik, ringan sekarang. Kedua kakinya ringan, berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan sukacita Tuhan melimpah-limpah turun atas Ibu Angelina, melimpah-limpah turun atas Ibu Angelina. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas Ibu Angelina. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati tubuhmu menjadi tempat kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Ibu, gimana sekarang? Ibu, saya sudah berjalan ke dasar kemarin ini. Sudah jalan. Iya, gimana? Kakinya udah nggak berat lagi? Iya, saya berjalan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Iya. baik ya. Iya. Tuhan Ibu. Yesus luar biasa. Amin. Ya. Bu, saya Ya. mau sebelah di kamar kasih doa saya pe anak kemarin kecelakaan kong. Saya mau masuk di kamar ini kasih sembahyang dulu, kasih doa anak saya ini. Ya. Wah, kenapa? Ada celaka jatuh di motor ke lemari. Oh, namanya siapa anaknya? Noris Bunga, iya. Noris. Oke, saya berdoa ya. Sekarang yang sakit apanya? Mukanya? Bahu kanan dengan mata. Ada di pelipis pecah. Oke, saya berdoa ya buat Noris. Bapa di surga, hambamu menyerahkan Noris ke dalam tanganmu. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Noris. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk kecelakaan,
kutuk dosa, kutuk kelemahan tubuh, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Noris. Kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas Noris dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut, roh kecelakaan, roh kutuk, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Noris. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Tubuh, jiwa, rohnya Noris sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua kutuk dosanya sudah hancur, sudah patah, sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Sekarang saya melepaskan kuasa Allah atas Noris. Kuasa Allah turun atas Noris, menyembuhkan tulang pelipisnya yang pecah sekarang disambung kembali oleh kuasa Roh Kudus. Disambung kembali tulang pelipisnya, sekarang disambung kembali sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada cacat dalam nama Tuhan Yesus. Pundaknya juga dijamah oleh kuasa Tuhan. Sekarang apabila ada tulang yang bergeser, sekarang tulangnya disambung kembali dengan sempurna. Otot dan jaringannya sekarang disembuhkan, yang luka disembuhkan, dipulihkan sekarang. Kuasa Tuhan mengalir atas Noris. Bahkan saya melepaskan semua kuasa yang menghalangi Noris untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, sekarang hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu dosa atas Noris sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semua, saya lepaskan kasih Tuhan. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Noris dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Allah terus mengalir atas Noris dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dialiri oleh kuasa Tuhan. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih, diberkati, bahkan menjadi anak yang beribadah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu doakan terus anakmu ini ya, supaya rajin beribadah sama Tuhan, supaya masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang ya ketika dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Ibu, itu bagiannya ibu untuk berdoa. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu Angelina, ya Tuhan Yesus mengasihi Ibu Angelina, datang beribadah kepada Tuhan ya. Oke, kalau gitu, Shalom, selamat tahun baru. Makasih Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih, ya sama-sama. Iya, makasih. Oke, disconnect. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kebersamaannya Ibu Evi Lampus, Ibu Roberta, Kakak Vivi, ya terima kasih untuk pujian-pujiannya. Ibu Linda 8888 dan Ibu Linda yang biasa yang nggak ada 888 ya. Kakak Ersi ya, dan semuanya yang sudah bergabung di live streaming ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Meliana, terima kasih ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan Happy New Year, selamat tahun baru. Oke, Shalom semuanya.